balok komposit. Komposit adalah kondisi di mana elemen-elemen dan komponen struktur baja dan beton bekerja sebagai satu kesatuan dalam distribusi gaya-gaya dalam, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Biasanya struktur komposit ini berupa kolom yang menahan slab beton, baja terbungkus beton, atau balok baja terbungkus beton, kemudian kolom baja berisi beton, serta balok baja. Ini contohnya gambarnya seperti ini. Di sini ada beberapa macam struktur komposit, ya. Kemudian balok komposit. Balok komposit sendiri mempunyai pengertian adalah balok baja struktur yang bersentuhan langsung dan bekerja secara komposit dengan plat beton bertulang. Bisa dilihat dalam SNI 1729/2015. Perencanaan komposit. Perencanaan komposit mengasumsi bahwa baja dan beton bekerja sama dalam memikul beban yang bekerja, sehingga akan menghasilkan desain profil atau elemen yang lebih ekonomis. Selain itu, komposit juga memiliki kelebihan, diantaranya lebih kuat, stronger, dan lebih kaku, stiffer, daripada struktur non-komposit. Metode pelaksanaan struktur komposit yaitu dengan perancangan balok komposit disesuaikan dengan metode yang digunakan di lapangan. Ada dua metode yang digunakan dalam pelaksanaan di lapangan, yaitu dengan pendukung atau perancah maupun tanpa pendukung. Jika tanpa pendukung, ingat, balok baja akan mendukung beban mati primer selama beton belum mengeras. Beban mati sekunder serta beban-beban lain akan didukung oleh balok komposit yang akan berfungsi jika beton mengeras dan menyatu dengan baja. Ini. Untuk menghitung balok komposit yang harus diperhatikan adalah pertama kali mencari lebar efektif slab yang kita sebut sebagai B efektif ini, ya. Posisi balok komposit ini menentukan. Yang ini posisinya di ujung. Yang ini di ujung. Yang ini berada di tengah. Lebar efektif slab biasanya sudah ada batasannya. Untuk gelagar luar atau tepi, lihat poin pertama, dibatasi B efektif kurang dari sama dengan L/8. Ya. Kemudian yang ini B efektif kurang dari sama dengan L1/2 ditambah B aksen. Lihat gambar sebelumnya. Dan untuk gelagar dalam, L/4. B efektif kurang dari L/4 dan juga B efektif kurang dari sama dengan L1 ditambah L2 bagi 2. Ini semua pilih yang terkecil. Kemudian untuk filosofi perencanaan tentang lentur balok komposit. Dalam perencanaan struktur baja dikenal dua macam filosofi desain yang sering digunakan dalam tegangan kerja, yaitu ASD yang disebut sebagai Allowable Stress Design dan juga LRFD. LRFD merupakan suatu perbaikan dari perencanaan sebelumnya karena secara jelas memperhitungkan keadaan batas, aneka ragam faktor beban, dan juga faktor resistensi. Dengan kata lain, LRFD menggunakan konsep memfaktorkan baik beban maupun resistensi. Dalam desain tegangan kerja, fokus perencanaan terletak pada kondisi-kondisi beban layanan, ya. Tegangan-tegangan ultimate yang mengasumsikan struktur elastis yang memenuhi persyaratan keamanan atau kekuatan yang cukup bagi struktur tersebut. Ya, di LRFD ada faktor resistensi yang diperlukan untuk menjaga kemungkinan kurangnya kekuatan struktur dan juga faktor beban yang digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kelebihan beban. Kemudian berikut adalah batasan lendutan pada balok komposit, ya. Untuk beban mati, bila lendutan terlalu besar biasanya diberikan lawan lendut atau chamber. Nah, sedangkan untuk beban hidup sendiri, batasan lendutannya adalah L/360. Kemudian untuk
suatu kondisi tertentu, misalnya lantai yang berisi alat-alat instrumen yang peka, batasan lendutannya jauh lebih kecil lagi, yaitu L per 800. Kemudian berikut adalah kuat lentur terhadap momen positif. Kuat lentur rencana momen positif ditentukan dari kondisi batas leleh yang dibatasi oleh stabilitas pelat badan. Oleh karena itu perlu dievaluasi kelangsingan elemennya ya. Untuk pelat badan kompak seperti ini ya, syarat ketentuannya. Kemudian pelat badan kompak tidak berisiko terhadap stabilitas seperti tekuk lokal dan tekuk torsi lateral ya. Kita semester lalu sudah baca tentang ini. Kemudian profil baja dapat dibebani sampai kondisi plastis. Jadi kapasitas lentur balok kompositnya dihitung berdasarkan momen plastisnya. Kondisi plastis itu yang dimaksud keseluruhan penampang mengalami leleh, baik tegangan tarik maupun tekan. Untuk beton tekan, ya, kondisi plastis ekuivalen jika penampang mengalami tegangan merata 0,85 Fc prime. Kemudian, untuk momen plastis penampak balok komposit akan sangat tergantung dari kekuatan yang ditahan oleh shear stud ataupun shear konektor. Jika ternyata tidak cukup, maka momen plastis yang dimaksud tidak akan tercapai, sehingga gaya geser nominal V harus dihitung. Untuk penampang plastis balok komposit sendiri, besar gaya V dihitung dari nilai terkecil dari ketiga kondisi batas. Beton pecah, profil baja mencapai leleh tarik, dan juga kuat geser total shear stud yang tersedia. Kemudian dibandingkan, cari nilai yang terkecil. Rumusnya ada di sini, silakan diperhatikan sendiri ya. Untuk beton pecah seperti ini, untuk profil baja V aksen sama dengan FY kalikan AS, dan untuk kuat geser shear stud sigma QN. Kemudian ini adalah penjelasan tentang yang dimaksud AC itu adalah luas pelat beton ya, menggunakan lebar efektif. AS ini adalah luas permukaan bajanya. Ini luas profil baja yang dimaksud di sini. QN adalah gaya geser nominal shear stud ya. Jadi rumusnya untuk mencari resultan gaya tekan maksimum, karena ini momen positif ya, maka C sama dengan 0,85 Fc prime kalikan AC, dan T tension, Fy sama kalikan AS. Untuk momen plastis pada balok komposit ada 3 kondisi. Case A, case B, case C. Case A ini jika T kurang dari sama dengan C. Jadi sumbu netral plastis ada di pelat beton. Kemudian case B jika T lebih dari C, jadi sumbu netral plastis jatuh di baja. Di sini adalah di plat sayapnya. Kemudian yang untuk case C jika T lebih dari C, sumbu netral plastis di baja. Ini jatuhnya di plat badan. Jadi sebenarnya ini itu sama-sama pada baja ya. Yang A ini pada beton. Untuk case A seperti ini. Jika T kurang dari sama dengan C, sumbu netral pasti di dalam plat beton. Nanti akan dihasilkan gambar diagram distribusi tegangan plastisnya seperti ini. Ya. Jadi pasti seperti ini. Nah, nanti kita hitung untuk berapa nilai A, nilai C, nilai YC, nilai Y2-nya. Akan ada dalam contoh soal nanti ya. Jadi gambarnya untuk yang kasus yang pertama, jika garis netral jatuh pada plat beton adalah seperti ini. Oke. Kemudian ini di sini biasanya volume plat betonnya itu relatif besar, sehingga ketika terjadi momen lentur positif, profil baja mengalami leleh terlebih dahulu. Bisa menggunakan persamaan ini ya, T sama dengan T aksen. Kemudian kita bisa mencari MN adalah MP dengan rumus ini. Gunakan saja rumus yang ada untuk kasus ini ya, sehingga nanti bisa didapat nilainya. Ini adalah
penjelasan tentang A itu apa. A itu adalah tinggi balok tegangan tekan pada plat beton. YC jarak dari tepi atas profil baja I ke bagian tepi atau atas plat beton. Y2 jarak dari tepi atas profil baja I ke resultan gaya tekan plat beton yang dicari, dan seterusnya. Jadi ini perhatikan dan pahami dulu ya. Begitu pula tentang pengertian ini. YC itu sebenarnya sama dengan T, yaitu plat beton solid. Kemudian untuk plat komposit, maka YC sama dengan HR ditambah T. Jadi ada plat kompositnya. Di sini yang dimaksud adalah ada steel deck-nya. Kalau ini dengan Hons ya, dengan penebalan. Untuk kasus yang B, sumbu netral plastis jatuh di baja, di plat sayapnya. Maka gambar distribusi tegangan plastisnya akan tampak seperti ini. Ya. Jadi yang di sini ini, yang C ini tekan, yang T ini tension itu tarik. Kemudian gambarnya setelah dibuat persamaan, kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Di sini ini. Seperti ini. Ini diagram akan kita gambar. Ketika sumber donor jatuh di pelat sayap baja. Untuk kasus B ini rumus MN-nya ya. Rumus MN-nya adalah berikut. Ini yang harus diperhatikan. Jadi beda ya rumus MN yang sebelumnya dengan rumus MN yang ini. Ya. Untuk kasus B sendiri terjadi jika luasan plat beton relatif lebih kecil dibandingkan kopel gaya tarik profil baja. Oleh karena itu, ketika terjadi momen positif, maka profil baja juga akan mengalami desak. Ini semua tinggal dimasukkan nilai-nilainya saja. Untuk kasus C, jika T lebih dari C, sumbu netral jatuh pada pelat badan. Gambarnya nanti seperti ini, seharusnya seperti ini. Kemudian setelah disederhanakan, ditransformasikan ya, dihitung, nanti gambar distribusi tegangan plastisnya akan berubah seperti ini. Di sini yang kita cari juga sama, MN. Namun untuk rumusnya MN ini akan berbeda ya dibandingkan dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Baik, ingat di sini biasanya hal ini terjadi karena luas plat beton relatif lebih kecil dibandingkan luas profil baja. Itu ya. Untuk keseimbangan gaya, akibatnya pelat dari badan profil baja juga masih mengalami tekan. Jadi ini adalah rumus-rumusnya untuk mencari komponen nilainya. Kemudian ini juga masih sama. Ini MN-nya ini ya. MN sama dengan MP-nya ini yang rumusnya berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya yang paling membedakan di antara ketiganya adalah yang pertama adalah lokasi garis netralnya, yang kedua rumus MN-nya. Jadi kalau misalnya lokasi garis netralnya tidak sama, maka rumus MN-nya pasti akan berbeda. Yang lain mengikuti penurunan rumusnya ya. Selanjutnya adalah perencanaan komposit elastis. Ini biasanya digunakan untuk menghitung lendutan dan kekuatan balok komposit yang mempunyai pelat badan yang relatif langsing ya. Jadi caranya seperti ini, agak panjang. Yang pertama kita juga harus menghitung faktor ini transformasi ya dari baja ke beton. Kemudian kita hitung nanti Fs-nya, Fs sama dengan N kalikan Fc. Ini prime. Kemudian dikonversi dulu penampangnya menjadi potongan transformasi. Jadi kalau ini adalah gambar yang real ya, gambar yang real, kemudian diubah menjadi seperti ini, potongan transformasi. Jadi platnya ini akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian nanti dihitung garis netral transformasinya. Setelah itu dihitunglah inersia potongan transformasi, titik berat penampang komposit, kemudian tegangan pada profil sisi atas dan sisi bawah, serta tegangan maksimum pada plat beton. Ini semua adalah rumusnya.
Untuk latihan lebih jelasnya akan diberikan waktu pembahasan soal nanti ya. Baik. Oke. Untuk tahap lanjutan, ini sebenarnya perlu dievaluasi ya pada perencanaan balok komposit. Evaluasinya sebenarnya bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah, balok baja komposit dapat dipakai terlebih dahulu sebagai bekisting sampai betonnya mencapai kekuatan tertentu yang disebut sebagai onshore construction. Pada kondisi ini, balok baja bekerja sebagai struktur non-komposit. Jadi saat beton mengeras baru aktif sebagai struktur komposit. Untuk itu ada dua tahapan yang dievaluasi. Jika ingin lanjutan minimum, dapat dipasang tiang penyangga atau shoring di bawah balok sampai pelat beton kuat. Ini umumnya dipakai pada konstruksi bangunan ya. Ya, sistem yang seperti ini disebut shore construction. Pada kondisi ini, struktur bekerja menunggu aksi komposit efektif sampai pelat beton mengeras. Jadi satu tahapan secara keseluruhan. Pilihan shore atau onshore tidak berpengaruh pada kekuatan batas plastis, hanya mempengaruhi lanjutan. Karena bedanya kalau dia yang onshore, berarti sebelum terjadi komposit tersebut, maka beban akan ditahan oleh balok baja. Balok baja saja, bukan balok komposit ya, seperti itu. Jadi untuk sistem shore atau onshore construction dan lanjutan jangka pendek pada kondisi elastis, ini biasanya dihitung akibat berdasarkan beban mati, kemudian beban hidup ya. Bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Kemudian inersia efektif yang digunakan untuk beban hidup menggunakan 0,75 I transformasi. Ini menurut bukunya Pak Karyanto yang ada terus di situ. Kemudian untuk runtutan jangka panjang, ini akan ada rangka maupun susut. Namun karena pembahasan materinya banyak, untuk rangka atau susut silahkan cari sumber referensi yang lebih valid, bisa dari internet maupun dari peraturan yang lainnya. Baik, begitu caranya ya. Ini ada referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi, terima kasih atas perhatiannya.